Shalom, selamat malam. Suatu sukacita bisa kita berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dengan tema di malam hari ini adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Kita bisa membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-10 bagian B. Di situ berkata, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka yang sudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan, saudara-saudari semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini, Raja Herodes dikenal sebagai raja yang sangat lalim. Ia memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dengan kekuasaan yang dimiliki, ia bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan ia melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara sadis terhadap orang-orang percaya atau orang-orang yang selalu mengikut Kristus atau pengikut-pengikut Kristus. Jadi Herodes melakukan kekerasan atau menindas setiap orang yang mengikut Kristus, ajaran Kristus. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang kedua. Di situ berkata, ia menyuruh bunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Nah, Petrus pun tak luput dari hal ini. Ia ditahan dan dipenjarakan. Bisa dipastikan nasib Petrus takkan jauh. Jadi nasib Petrus takkan jauh berbeda dengan seorang murid yang bernama Yakobus pada waktu pemerintahan dan kekerasan Herodes pada waktu itu. Nah, secara manusia Petrus sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melihat dunia luar, sebab ia dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Herodes dengan kaki dan tangan terbelenggu dengan rantai yang kuat. Puji nama Tuhan. Dalam kondisi tak berdaya ketika ia tertidur pulas di antara penjagaan para prajurit, kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul yang ke-12 ayat 7. Di situ berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Puji Tuhan, mujizat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya atau kepada setiap mereka yang terpanggil dan mengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan caranya yang ajaib Tuhan menyatakan kuasanya. Ia mengutus malaikatnya membebaskan Petrus. Luar biasa, ini sangat luar biasa yang dialami oleh seorang Petrus, seorang murid Tuhan Yesus yang setia pada waktu itu mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk datang menolong Petrus pada waktu dia di dalam penjara.
Dan itu semua yang Petrus alami itu hanya dengan kekuatan doa. Jadi hanya di dalam kekuatan doa kita memperoleh pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Masalah apa yang membelenggu kita saat ini? Masalah-masalah apa yang membelenggu kita pada saat ini? Sekalipun sepertinya tidak ada lagi harapan, karena semua pintu serasa sudah tertutup. Janganlah menyerah dan berputus asa. Berserulah kepada Tuhan dengan iman. Pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Jadi berserulah kepada Tuhan dengan iman. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Bagi kita semua yang mengalami tantangan kehidupan di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Di situ berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang Tuhan minta dari kita adalah beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pertolongan, pembelahan dari Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian renungan singkat kita di malam hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan nanti Tuhan, Engkau buat menjadi berhasil. Seperti apa yang Engkau kerjakan bagi umat-Mu Israel, demikian juga kerjakanlah itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Seperti apa yang dialami oleh seorang Rasul Petrus, demikian juga itu akan dinyatakan juga di dalam kehidupan kita. Kesusahan akan berlalu dan kami terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan beristirahat Tuhan. Kami minta Engkau menjadi pelindung dalam kehidupan kami. Engkau menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami di setiap peristirahatan kami Tuhan. Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, demikian renungan singkat di malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus dapat memberkati kita semua. Shalom.